bunuh diri dalam agama Buddha adalah termasuk karma buruk. Karena lahir sebagai manusia saja sudah susah. Ya, dalam satu perjalanan kehidupan satu makhluk, untuk terlahir sebagai manusia seperti kita sekarang ini melewati proses jangka panjang yang cukup rumit. Nah, sekarang kalau kita melakukan bunuh diri, sebetulnya kita menghilangkan kesempatan untuk tercapainya peningkatan kualitas diri. Nah, kemudian ada dalam salah satu keterangan yang bukan Tripitaka menyampaikan bahwa orang yang bunuh diri itu dalam 500 kelahiran yang berikutnya dia akan terkondisi untuk selalu bunuh diri. Jadi nanti lahir lagi kalau seandainya jadi manusia, dia juga hidupnya stres, keluarganya berantakan, sehingga dia terkondisi untuk bunuh diri lagi. Dan kalau dia bunuh diri lagi, 500 kelahiran lagi dia terkondisi lagi. Jadi kan sudah 1000. Lah kalau nanti bunuh diri lagi dalam kelahiran yang berikutnya 1500, kapan lunasnya? Kan itu terus bertambah terus. Oleh karena itu, agama Buddha menganjurkan orang untuk tidak melakukan bunuh diri. Nah, kemudian bagaimana menolong orang yang sudah mati bunuh diri? Ya, itu kita harus melakukan pelimpahan jasa. Bukan hanya kepada orang yang sudah mati bunuh diri. Kepada orang tua kita yang sudah meninggal atau kakek nenek kita yang sudah meninggal, walaupun tidak bunuh diri, agama Buddha menyarankan setiap kali kita melakukan kebaikan, ingatlah kepada mereka semua. Karena tanpa leluhur kita, tidak mungkin kakek nenek kita lahir ke dunia. Tanpa kakek nenek kita lahir ke dunia, tidak mungkin orang tua kita lahir ke dunia. Tanpa orang tua kita lahir ke dunia, mana mungkin kita lahir. Nah, kalau kita tidak sudah lahir dan kita sudah bekerja, kita sudah sukses, kita bisa berbuat baik, kenapa kita tidak mengingat jasa sanak keluarga kita yang sudah meninggal? Karena itu setelah kita berbuat baik, kita mengucapkan di dalam hati, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kelahiran kembali orang tua saya atau almarhum kakek saya di alam yang lebih baik daripada sekarang. Seperti itu, ya. Guna-guna itu ada karena itu sebetulnya adalah penyalahgunaan kemampuan meditasi. Seseorang yang sudah bisa bermeditasi, bisa berkonsentrasi, dia bisa mengarahkan pikirannya mau kemana saja bisa, mau membuat orang apa saja bisa. Nah, orang yang mau diguna-guna, misalnya pengen dibuat sakit misalnya, dengan sistem tertentu, pokoknya dengan mantra tertentu, orang itu dibikin sakit. Tetapi ingat, bukan dukunnya yang membuat dia sakit, tetapi karma buruknya orang itu sendiri yang dipercepat kematangannya. Jadi kalau orang itu tidak punya karma buruk, atau karma buruknya belum waktunya matang, diguna-guna sampai mulutnya didukun berbusa-busa, ndak bisa. Tetapi kalau memang karma buruknya itu sudah mau matang, ya dukun baru bersin aja dia sakit langsung. Itu. Ya, jadi semua itu tergantung pada karmanya si orang itu sendiri. Sama dengan kalau kita pergi ke rumah sakit nyembayangin orang, itu juga guna-guna, tapi guna-guna yang berguna sungguhan. Itu. Apa maksudnya? Si sakit, mestinya kan dia sakit ini kan karma buruk berbuah. Tapi kan dia punya timbunan karma baik. Lah kita doain itu supaya karma baiknya itu lebih cepat berbuah. Mestinya sakitnya 1 bulan, kita doain dia dalam 2 minggu sembuh. Itu seperti buah mangga kalau di Indonesia dikarbit, sehingga mestinya seminggu matang, dikarbit jadi 3 hari matang. Karma baik orang itu dikarbit dengan doa-doa tertentu, dengan mantra atau parita tertentu, akhirnya orang itu sembuh. Jadi memang ada gunanya, tetapi tergantung karmanya. Kalau doa itu juga menyembuhkan orang sakit, rumah sakit tutup. Nggak ada orang sekolah kedokteran, semua sekolah ahli sembayang. Tuh, ya. Jadi
Itu kan tinggal penyalahgunaan aja. Orang yang membuat orang sakit adalah kalau dia kemampuannya digunakan untuk yang salah. Sedangkan untuk kesembuhan adalah kemampuannya digunakan untuk hal yang lebih positif. Itu ada. Tetapi kasus saudara ibu, apakah itu karena guna-guna atau tidak, itu belum tentu. Kenapa demikian? Karena kalau tanya dukun, jawabnya selalu apa saja guna-guna. Karena apa? Karena itu memang gunanya dukun. Itu. Ibu sakit kepala, datang ke dukun, guna-guna. Ibu kehilangan uang, wah kena orang ini diguna-guna. Apa saja guna-guna, memang dia bisanya itu. Nah kalau dokter kan berusaha nyelidiki, tapi kalau nggak bisa-bisa, guna-gunanya dokter lain, ini stres. Nah itu berarti dokter sudah mentok gitu. Obat ini nggak bisa, obat ini nggak bisa. Oh ibu ini stres. Tapi ini bukan dukun yang bilang suhu kayak Bante. Suhu toh? Iya. Ya suhu kan kadang-kadang ngerangkep dukun. Lah kalau sekarang dia bisa begitu. Kenapa? Karena nanti kalau guna, buntut-buntutnya bagaimana nanti upacaranya? Mau diupacarai bagaimana? Motong kambing? Ya. Selamatan pakai kambing. Kambing dipotong aja sudah nggak selamat, maunya untuk menyelamatkan orang, kan aneh tuh. Tapi orang kadang ya percaya juga. Ya, nah jadi itu belum tentu. Saya katakan belum tentu karena saya tidak melihat orangnya yang sesungguhnya toh. Saya hanya bisa katakan belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Karena guna-guna itu memang ada. Ya, tapi tidak semua itu terus guna-guna, itu tidak. Tapi buktinya dokter nggak bisa menemukan penyakitnya, dokternya nggak bisa. Iya, jadi diagnosnya tuh macam-macam dah. Kurang gula lah, kurang garam lah, macam-macam. Memang masakan. Ibu lupa, ini cerita orang sakit bu. Kurang gula, kurang asem, kurang terasi. Tambah gula, kurang garam katanya, tambah garam. Terus kurang asin itu berarti. Bukan juga, nggak tahu, nggak bisa ketahuan apa penyakitnya gitu. Tuh yang bingung itu. Kadang-kadang si dokternya sendiri mungkin juga karena peralatannya tidak canggih dan sebagainya, atau juga diketemukan penyakit yang baru. Karena di dunia ini penyakit juga terus berkembang. Kalau ibu dulu berpikir lebih lama, ibu kan bisa mengatakan dulu zaman kakek nenek saya itu sakit yang paling parah tuh flu. Nggak ada sakit kanker, ginjal, tumor apa, kan ibu selalu bisa berpikir ke sana. Tapi kok sekarang penyakit macam-macam, karena kan pengetahuannya bertambah. Jadi kalau dulu sakit kepala ini, aduh ini pusing-pusing, padahal mungkin dalamnya udah tumor. Cuman kan nggak tahu, orang tahu-tahu loh mati kok gara-gara sakit kepala. Iyalah, ada tumor sebetulnya. Nah sekarang mungkin bisa juga dokter nggak ketemu itu bukan berarti terus guna-guna. Dokter nggak ketemu, mungkin pengetahuan hari ini itu belum bisa mengerti penyakitnya dia, atau peralatan di negara itu tidak canggih. Mungkin di tempat lain dokternya akan bisa ketemu. Ya, karena itu kita jangan menyimpulkan guna-guna itu sebagai ending atau akhir ketidaktahuan kita. Karena kita nggak tahu guna-guna. Sama dengan nanti kalau kita nasibnya kok susah gini karma. Nah nanti karma mau tanya siapa? Nggak ada yang tahu. Lah ini kan sama-sama bingung jadinya. Ya, jadi mungkin guna-guna betul, tapi mungkin juga penyakit yang belum diketemukan. Ya kalau boleh saya tambahkan keterangan Bante bahwa memang guna-guna itu ada, tapi yang perlu ditekankan bahwa adalah tidak bijaksana atau menimbulkan hal buruk untuk kita menimbulkan orang lain celaka ya Bang. Iya itu betul ya. Jadi kalau sekarang itu bagi si pengguna-guna. Iya. Jadi jangan membuat orang lain celaka. Kan dalam karunia metasuta kan ada itu. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Tapi ini problemnya belum itu. Problemnya ini adalah apakah si sakit kena guna-guna atau tidak? Saya jawabnya belum tentu. Bisa kena, bisa tidak. Bagi Anda yang sudah mampu berkonsentrasi, Anda sebetulnya bisa mengguna-guna.
bikin mimpi orang yang kita cintai. Bisa. Wah, termimpi-mimpi 3 hari berturut-turut takut tidur loh dia. Kasih mimpi buruk terus. Bisa. Tapi itu karma buruk seperti yang Anda katakan barusan. Karena dengan karma buruk, Anda menanam karma buruk, buahnya akan jatuh pada diri Anda sendiri. Sebaliknya kalau Anda pergi ke rumah sakit, Anda membayangkan mereka yang sakit, itu termasuk karma baik walaupun yang sakit tidak sembuh. Kenapa? Karena selama Anda datang dan membaca parita, Anda menanam karma baik. Kalau si sakit sembuh, itu lebih bagus lagi. Si sakit mati juga bukan salah kita. Karena niat kita kan membacain parita untuk baik, bukan untuk mati. Kalau mati ya namanya dia ya sudah jalannya lah, gitu aja. Ya, itu memang karma buruk. Anda yang punya dosen menjengkelkan, mau diguna-guna, bikin tidak tidur 3 hari 3 malam, ngimpi muka Anda yang jelek terus. Itu takut loh dosen tidur akhirnya. Ya sudah diluluskan aja, bisa. Tapi karma buruk tanggung sendiri. Itu resikonya besar soalnya kalau bikin karma buruk itu. Ya. Begitu ya Ibu, jadi belum tentu guna-guna. Maka kadang-kadang saya juga menyarankan kepada umat-umat, kalau sakit, kalau apa lebih bagus Anda itu pergi ke dokter, bukan ke paranormal. Karena kalau ke paranormal nanti jatuh temponya ya cuma buntutnya guna-guna. Biayanya juga habis, waktunya habis, sakitnya belum tentu sembuh. Ya, dokter itu soalnya sekolah untuk ngobati sakit. Nah, paranormal kan enggak sekolah untuk ngobati sakit. Kalau dokternya yang bisa paranormal juga gimana? Ya bagus. Ada soalnya dokter juga sekaligus jadi paranormal juga ada. Ya lebih bagus itu 2 in 1. 2 in 1. Dokter sekaligus paranormal. Jadi terkun ya, dokter. Terkun, ya betul. Bapak terkun. Kok tahu langsung istilahnya? Saya saja nggak terpikir. Bapak memang terkun, dokter dukun. Apa Bapak suka cari terkun? Apa model saya ini kayak dokter? Kelihatannya loh, senyumnya senyum dokter loh. Tapi agak dukun begitu. Ada juga celana medok baju kotor. Oh gitu, iya. Untung tidak itu yang saya maksudkan. Iya. Saya juga pengen nanya nih. Celana medok, apa Pak? Baju kotor. Dokter, nggak cocok. Itu kok jadi tor. Wah, meleset itu. Halo. Halo juga.